Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Pelajaran pertama kita adalah mengenai macam-macam salat sunnah. Kalian pasti sudah pernah mendengar salat sunnah, bukan? Salat sunnah adalah salat yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat pahala, atau bisa kita sebut rugi. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Biasanya dilakukan sebelum melaksanakan sholat fardu ataupun sesudah melaksanakan sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut qobliyah atau sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah melaksanakan sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Kapan sih tepatnya kita melaksanakan sholat rawatib qobliyah? Biasanya setelah selesai azan berkumandang akan ada jeda setelah selesai azan dengan iqomat. Di tengah-tengah ini akan ada waktu luang. Nah, waktu luang ini digunakan untuk mengerjakan sholat sunnah qobliyah. Lalu, sholat fardu apa saja yang ada sholat sunnah rawatibnya? Karena tidak semua sholat fardu terdapat sholat sunnah rawatib. Nah, di sini kita bisa melihat bilangan dan rakaat sholat rawatib. Ada beberapa waktu yang terdapat sholat sunat rawatibnya, yaitu waktu subuh, waktu zuhur, waktu maghrib, dan waktu isya. Lalu kapan pelaksanaan sholat rawatib ini? Yaitu 2 rakaat sebelum melaksanakan subuh, 4 atau 2 rakaat sebelum melaksanakan zuhur, 2 rakaat sesudah melaksanakan sholat zuhur. Sedangkan di waktu asar tidak ada sholat rawatib, 2 rakaat sesudah melaksanakan sholat maghrib dan 2 rakaat setelah melaksanakan sholat isya. Ada beberapa keutamaan sholat rawatib. Ketika kita mengerjakan sholat rawatib, dapat menyempurnakan sholat fardu kita. Juga dapat menambal kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu yang kita laksanakan. Ada waktunya ketika kita sholat, pikiran kita melayang kemana-mana, bacaan kita bahkan tidak kita sadari melantur, atau pandangan kita masih tidak fokus dalam satu arah, yaitu ke tempat sujud. Itu dapat mengurangi pahala sholat wajib kita. Tetapi dengan melaksanakan sholat rawatib dapat menambah kekurangan dari sholat fardu, juga dapat menyempurnakan pahala kita. Yang kedua, Allah akan janjikan kepada kita kebaikan di dunia. Lalu doa kita pun akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, mendoa apa kepada Allah? Kalau ingin cepat-cepat dikabulkan oleh Allah, ya salat rawatib. Lalu, tentu saja kita akan mendapatkan pahala yang besar dari salat sunnah rawatib saat kita dihisab atau diperhitungkan pada hari kiamat nanti. Lalu bagaimana cara salat rawatib? Yang pertama, salat sunnah rawatib dilaksanakan setelah azan berkumandang sebelum kita melaksanakan sholat fardu, atau sholat rawatib dilaksanakan setelah kita melaksanakan wirid atau zikir. Yang kedua, sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri dengan suara yang disirkan atau tidak keras. Dan yang terakhir, ketika kita hendak melaksanakan sholat rawatib, disunahkan untuk bergeser atau berpindah tempat dari tempat sholat yang sebelumnya. Mau itu bergeser ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, ke depan, atau ke belakang.